Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li فليستجيبوا لي
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di tempat ini hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Alhamdulillah hari ini kita di edisi ke-29 yang berarti juga kita berada di penghujung acara. Yang mana berarti kita juga sebulan penuh menahan amarah, haus dan juga lapar. Dan di akhir edisi ini berarti juga esok bakalan kita menemui hari raya Idul Fitri, hari dimana kemenangan umat Muslim. Dan hadir di samping saya Ustadz Sukses Ahmadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Setelah 10 hari kita sekedar tamu setelah. Alhamdulillah bertemu pulang. Dan
Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Sukses, yang mana pada hari ini bertemakan definisi dalil tentang Idul Fitri dan hikmah Idul Fitri. Mungkin silakan langsung Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Rawa Abu Dawud an Anasin qala qaduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yawmani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyyati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha yaumal fitr. Hadisun sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua, kita kembali bertemu, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang terakhir atau pada hari-hari yang terakhir menjelang Lebaran atau 1 Syawal tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Amin Allahumma amin. Salawat juga salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga atas keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV dimanapun berada, as-shaimuna was-shaimat rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan pertemuan ini maka elok sekali, bagus sekali kalau kita akan membicarakan tentang hal atau perkara-perkara yang terkait dengan Idul Fitr, Lebaran ataupun Hari Raya Idul Fitri, kalau biasa kita ungkapkan seperti itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang itu, terkait dengan definisi Id, kemudian dalilnya apa, dan juga hikmat yang terkandung di dalamnya, dan juga apa-apa saja yang dianjurkan, dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk kita lakukan pada ketika kita berlebaran nantinya. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV rahimakumullah wa hadakumullah. Definisi Id ataupun makna Id, Ibnul Arabi beliau mengatakan sumiyal Idu Idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddadin. Id itu atau lebaran itu dinamai dengan lafaz Id atau yang biasa kita terjemahkan dengan hari raya atau lebaran. Dinamakan seperti itu kenapa? Sebab karena ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddadin. Ia akan kembali berulang setiap tahun dengan rasa senang yang baru lagi, dengan rasa gembira yang baru lagi. Oleh karena itu disebut dengan Id, dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu itu artinya kembali.
kembali kita mendapatkan kesenangan, kembali kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan ini dan akan bertemu dengan 1 Syawal, maka itu hal-hal yang sangat menyenangkan sekali. Dan kita damba dan kita inginkan agar rasa senang, rasa gembira dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, kita senang itu semua. Karena Allah telah berikan pertolongan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan juga mudah-mudahan kondisi keadaan kita dikembalikan lagi kepada fitrah, kepada kesucian. Mudah-mudahan usai Ramadan kita kayak bayi yang baru dilahirkan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan kertas yang putih bersih tanpa noda, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memaafkan segala kesalahan kita, Allah ampuni segala dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas tentang Aid itu kenapa dinamakan Aid ataupun Lebaran. Nah, dikaitkan dengan lafaz fitr, karena kita akan ketemu dengan Idul Fitr, berarti maksudnya ya kita tambah lagi dengan terjemah dari kata fitr itu, atau maksud dari kata fitr itu. Fitr itu ada yang mengatakan maksudnya berbuka, ada yang mengatakan kembali kepada kesucian. Idul Fitr ya insya Allah dua-duanya makna atau maksud dari lafaz tersebut ya kena keduanya. Karena fitr kita akan berbuka selepas kita berpuasa bulan Ramadan selesai, 1 Syawal kita makan-makan. Kita berbuka di hari itu, kita senang-senang di hari itu, kita bergembira di hari itu. Atau maksudnya adalah kesucian. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, selesai melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, qiyamul lail, sedekah, tilawatul Quran dan lain-lain sebagainya, maka selesai Ramadan Allah kembali sucikan diri kita. Amin. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian dalil yang terkait dengan berlebaran ataupun hari raya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud diantaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qaduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke kota Madinah, Walahum yaumani yal'abuna fihima, dan mereka itu punya 2 hari. Dua hari yal'abuna fihima, yang mereka itu main-main, senang-senang pada kedua hari tersebut. Lantas Nabi kita bertanya, faqala ma hadzal yaumani, kata Nabi kita, ini 2 hari apa ini? 2 hari apa ini? Qalu kunna nalabu fihi ma fil jahiliyah. Mereka pun menjawab, wahai Rasulullah, ini hari kunna nalabu fihi ma, kami senang-senang, main-main, bergembira ria pada kedua hari ini, ketika zaman jahiliyah dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha qad abdalakum bima khairan minhuma, sesungguhnya Allah sungguh telah menggantikan untuk kalian akan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kalian main-main, senang-senang pada hari itu. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yaumal adha wa yaumal fitr, yakni haraya adha, haraya korban, dan haraya fitrah. Wah, itu secara khusus Nabi kita katakan bahwa ayo di kedua hari tersebut silahkan senang-senang, silahkan rame-rame, silahkan ayo kita makan-makan, bergembira ria. Ya sudah, barang tentu dengan catatan kita bersenang-senang, kita bergembira dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa kita kepada hal-hal yang menyebabkan kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ayuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bicarakan tentang perkara-perkara ataupun hukum-hukum yang terkait dengan Id, dengan hari raya atau hari lebaran. Di antaranya adalah salatul Id. Ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan atau hukum salat Id, salat hari raya. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa salat Id itu, salat hari raya itu sunnatun muakkadatun, sunnat yang sangat ditekankan sekali. Artinya bukan sunnat biasa. Dan alhamdulillah masyarakat kita pada umumnya kan ketika ketemu lebaran, wah, masjid itu kadang-kala penuh. Alhamdulillah antusias sekali menyambut lebaran. Alhamdulillah. Nah, walaupun menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Maliki dan Syafi'i mengatakan sunnat muakkadah. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat hadis ketika seorang Arabi, Arab Badawi itu menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat yang 5 waktu, salat yang difardukan untuknya, untuk umat Islam. Lalu ia berkata, hal alayya ghairuhunna, ya Rasulullah, adakah kewajiban salat selain yang 5 itu? Qala la illa an tatawwa. Kata Nabi kita, tidak. Yang 5 itu ya itu yang wajib untuk kita kerjakan. Berdosa kalau ditinggalkan. Nah, selain itu tatawu kata Nabi kita. Sunnat hukumnya kata Nabi kita. Ketika kita kerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Walaupun demikian, ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau kerjakan itu rutin dan beliau istiqomah melaksanakannya, walaupun secara istimbat hukum kan sunat muakkadah, tapi Nabi kita tidak pernah tinggalkan. Artinya sayang sekali kalau kita tinggalkan itu, karena Nabi kita menekankan sekali untuk kita kerjakan. Nah, beda lagi ulama yang bermazhabkan Hanafi atau ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa salat Id itu hukumnya wajib. Wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Kenapa alasannya? Karena Nabi SAW beliau selalu laksanakan, tidak pernah meninggalkan walaupun 1 kali. Wah, itu alasan mereka. Kemudian beda lagi dengan ulama-ulama yang bermadzhabkan Hambali. Mereka mengatakan sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan kefarduan yang dibebankan kepada kelompok. Seandainya ada sebagian orang yang mengerjakan, maka tunailah kewajiban itu. Jadi kalau kita lihat ya, ada perbedaan hukum tuh. Nah, kita sendiri yang pada umumnya ngikut mazhab Syafi'iyah mengatakan sunnat muakkadah, sunnat yang sangat ditekankan sekali. Kemudian salat Id. Kemudian yang hukum yang kedua atau perkara yang kedua yang terkait dengan Id, at-takbir fil Idain. Ujar kita tuh bertakbiran. Bertakbiran. Nanti ketika terbenam matahari hari yang terakhir bulan Ramadan, maka ketika kita memasuki 1 Syawal, ya sudah disunatkan kita untuk melafalkan takbiran hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Masya Allah, Masya Allah. Sudah terbayang tuh. Nantinya kita akan takbiran. Nanti udah disunatkan sebenarnya, cuman nantinya kalau seandainya akhir Ramadan itu tahun ini umpamanya 29 hari saja, maka kita nunggu keputusan nanti hasil rapat.
Kalau nanti tahun ini ternyata memang Ramadannya umpamanya tamam 30 hari, maka ketika terbenam matahari udah langsung bisa kita takbirin habis salat maghrib itu udah. Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, kalau untuk Idul Fitr, sunnah ketakbiran itu ya sampai nantinya kita takbiratul ihram sholat Id itu sudah selesai itu. Jadi ada sampai 1 hari 1 malam kayaknya. 1 malam 1 hari, ya kada sampai seharian lah. Beda dengan Idul Adha. Itu kan agak lamaan tuh waktu untuk pelaksanaan takbirannya itu. Tapi intinya kita disunatkan untuk melafalkan takbir itu, takbir hari raya. Kemudian ketika kita berlebaran, apa saja yang dianjurkan untuk kita kerjakan? Nah, pertama, ketika tenggelam matahari hari yang terakhir bulan Ramadan, nah kita ketemu tuh malam 1 Syawal. Maka kita disunatkan untuk mengisi malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita berleha-leha kosong. Pokoknya kan sebelumnya kita sholat tarawih biasanya. Ketika 1 Syawal udah kada tarawih lagi tuh. Lalu apa yang kita lakukan? Jalan-jalan hura-hura. Ya jangan. Ya, tetaplah kita dalam kondisi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seumpama apa? Sholat jamaah tetap kita kerjakan, kemudian baca Al-Quran, baca istighfar. Nah, terkhusus malam itu kita dianjurkan untuk mengisi malam itu dengan ibadah. Paling tidak kita sholat fardu isya berjamaah, yang dikelompokkan dalam kategori apa? Mengisi malam itu dengan ibadah, paling tidak kan salat isya berjamaah itu paling minim, dan subuhnya nanti berjamaah lagi. Nah, paling tidak itu. Bukan sendirian mengerjakannya maksudnya, atau salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, dan subuhnya nanti berjamaah lagi. Masya Allah, itu luar biasa sekali itu. Paling tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada riwayat yang menyebutkan seperti ini: man ahya lailatal fitr wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupi malam 1 Syawal, malam hari raya fitrah dan malam hari raya adha, ia berharap kepada Allah, karunia Allah, maka hatinya tidak akan mati di ketika segala hati-hati itu mati. Luar biasa sekali itu. Hati kita dihidupkan oleh Allah. Artinya apa? Hati kita itu selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah supaya selalu taat kepada Allah, bersifat dengan sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berperilaku dengan perilaku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan, keberuntungan itu. Amin. Amin, Allahumma amin. Kemudian apa lagi? Nah, ketika nanti siang harinya, maka disunatkan untuk kita mandi-mandi. Wah, mandi-mandi. Mandi untuk Untuk berlebaran. Ada hadis yang menyebutkan seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumul fitr wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mandi pada hari raya fitrah dan hari raya adha. Disunatkan itu. Kenapa ya? Di antaranya alasannya ya, kita akan bertemu dengan orang-orang, kita akan bertemu dengan orang banyak, maka sudah seyogianya kita dalam keadaan bersih, tidak mengeluarkan aroma yang kada nyaman lah, bahkan menyakitkan perasaan saudara yang ketemu kita, kawan-kawan yang bertamuan lawan kita. Bahkan kan jangankan manusia, malaikat pun juga akan terganggu dengan aroma yang kada nyaman keluar dari tubuh kita. Sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu dengan
apa-apa yang anak Adam itu terganggu, ya termasuk aroma tubuh kita yang kurang sedap atau kada nyaman. Nah, sebagaimana disunatkan kita ketika akan Jumatan. Jumatan kan sunat kita mandi-mandi dulu, bersih-bersih dulu, karena kita akan berkumpul dengan orang banyak. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi disunatkan juga kita ketika itu, terutama kaum lelaki ya, yang ketika akan beraktivitas berkumpul dengan orang banyak, untuk olesi wewangian ke pakaian, ke tubuh, dan memakai pakaian yang bagus-bagus. Nah, terkait dengan wewangian tadi, kenapa ulun katakan terkhusus bagi laki-laki itu, wewangian yang memang aromanya itu tercium oleh orang lain ketika keluar rumah, kan wanita itu dilarang untuk itu, kecuali kalau ia dengan mahramnya saja atau dengan suaminya saja. Kalau laki-laki ya silahkan, tidak mengapa. Nah, sepaling bagus pakaian tersebut warnanya warna putih. Warna putih yang dikenakan. Tetapi yang warna putih itu dikenakan ketika memang ketika kita memiliki pakaian lebih dari satu, sama-sama baru. Satunya warna putih baru, satunya lagi warna coklat umpamanya baru juga. Maka yang kita pakai itu yang mana yang paling afdal? Yang warna putih itu. Kalau memang ada pilihan. Nah, intinya ketika kita berlebaran, pakailah pakaian yang baru, walaupun umpamanya warnanya tidak putih, intinya yang paling baru. Tapi seandainya kalau warna putih baru, warna coklat baru, maka yang putihlah yang kita kenakan. Itu lebih afdal. Kalau kita kebetulan umpamanya kada ada beisian pakaian yang baru, kada ada beisian yang hanyar, paling tidak ya baru dicuci, paling tidak. Nah, kemudian ternyata ketika berlebaran itu, kesunahan mandi itu berlaku untuk semua orang. Berhias berlaku untuk semua orang. Silahkan, makanya kan sampai anak-anak itu dianjurkan untuk kita kenakan pakaian yang baru, yang indah, tanda bahwa hari ini hari senang-senang, kesemuanya itu. Bahkan orang yang tidak akan berangkat atau kumpul-kumpul dengan pelaksanaan salat Id, tetap disunahkan mandi-mandi di hari itu, walaupun umpamanya di rumah aja, karena ada halangan umpamanya, kada kawa umpat sembahyang Id berjamaah, tetap disunahkan mandi dan tetap disunahkan untuk mengenakan pakaian yang baru. Jadi semua orang itu. Nah, kecuali yang tadi maksud ulun yang mau olesi wewangian tadi, maka kalau perempuan kan ada batasannya. Jangan sampai ya ketika mau olesi wewangian ke tubuhnya ya kepengen umpamanya supaya tercium itu oleh laki-laki lain, ya jangan. Jangan. Kalau di rumah saja ya silahkan. Nah, kemudian disunatkan juga pada ketika kita berlebaran itu at-tahniyah biyaumil Id, mengucapkan selamat. Selamat berlebaran. Semoga kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima umpamanya tuh kan. Dan sunat juga dibarengi dengan berjabat tangan, sambil kita baca sholawat kan. Tapi ingat, ini ada yang sebagian kita itu ketika lebaran pokoknya asal kita ada orang jabat tangan terus, siapapun itu. Ternyata dalam fikih itu kan ada batasannya. Kalau berbeda jenis laki-laki dan perempuan itu, sementara ia halal nikah dengan orang tersebut, ya terlarang kita untuk jabat tangan yang bersentuhan langsung kulit kita dengan kulitnya, ya jangan. Jadi pada umumnya disunahkan ya kita laki-laki sama laki-laki, perempuan sama sesama perempuan, tahu boleh beda jenis tetapi ya tidak halal nikah.
Kemudian juga disunatkan kita untuk tazawur fil aidain. Tazawur ini apa? Saling datang mendatangi. Apa jar kita? Bertamu lah mungkin atau apa? Saling baelang jar kita. Baelang ke tetangga, baelang ke keluarga kita. Ya pada umumnya kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian jangankan orang yang hidup, orang yang mati pun juga disunatkan untuk apa? Untuk diziarahi. Diziarahi. Jadi sebagian orang itu kan ketika lebaran yang menyempatkan diri untuk ziarah ke kubur orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu, entah itu kuitannya, entah itu kakeknya, keluarga dan lain-lain sebagainya. Itu kan pada umumnya kita seperti itu. Kemudian bagi orang-orang tertentu yang memang mereka itu berkesempatan untuk memberikan nasihat kepada para wanita yang berkumpul, maka ayo silahkan. Sebagaimana yang pernah Nabi kita lakukan. Ketika Nabi kita selesai salat Id, selesai khutbah di sana, Nabi kita datang pada kelompok wanita. Ketika itu Nabi kita bernasihat, berikan nasihat kepada mereka. Artinya para wanita itu pun juga perlu diberi nasihat. Kadang hanya laki-laki aja. Jadi perempuan diwajibkan juga untuk nuntut ilmu, dan mereka wajib diberikan ilmu juga. Kemudian apa hikmatnya yang terakhir? Hikmat kita berlebaran adalah diantaranya kita apa? Untuk meninggikan syiar-syiar Islam dengan salat Id, maka akan terlihat sekali tuh, wah masya Allah ini umat Islam bersatu padu ini, wah luar biasa ini. Wah, itu diantaranya. Kemudian juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita. Kita selesai melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan, qiyamul lail, itu tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita laksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan Id tersebut, hari lebaran tersebut. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebahagian hal-hal yang terkait dengan Id, dengan hari raya, terkhusus hari raya Idul Fitr yang akan kita temui dan akan kita dapati, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah, dan juga kita berharap kepada Allah amal ibadah yang kita telah laksanakan, puasa pada bulan Ramadan yang kita lakukan, ibadah malam yang kita kerjakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang berikutnya. Dan ala kulli hal, mungkin ada hal-hal yang kurang patut atau kurang berkenan apa yang terlontar dari kata-kata ulun atau sikap ulun ketika kita dipertemukan dalam acara ini, maka di saat pertemuan yang terakhir ini, mungkin di tahun ini tahun depan mudah-mudahan bertemu kembali, ulun ucapkan minal aidin wal faizin, ja'alani Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, dan mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran tahun ini. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, terima kasih Pak Ustadz, dilengkap bener lumayan nih. Jadi ulun sebutin aja nih betakonan. Inggih. Ini kan di lingkungan kita tuh rancak salat Idul Fitri berjamaah nih Pak Ustadz. Misalnya masbuk nih Pak Ustadz, apa yang perlu dilakukan? Apakah sama kayak mengganti salat wajib biasanya tuh Pak Ustadz? Maksudnya gimana nih? Tadudi kita rakaat misalnya nih Pak Ustadz. Ya, pada umumnya sama seperti yang kita lakukan kayak salat masbuk biasanya. Jangan ketika imam salam ya kita salam juga umpamanya. Ya ketinggalan, kita lakukan itu. Apa-apa yang semestinya kita ketinggalan di rakaat itu, bacaan-bacaannya. Berikut tata caranya juga. Iya, berikut tata caranya. Sampai selesai ya.
sampai selesai. Habis itu kita salam ketika kita masbuk. Nah, terus Pak Ustadz, apakah salat Idul Fitri itu wajibkah berjamaah Pak Ustadz? Oh, terkait dengan jamaahnya. Sebenarnya salat Id itu ketika kita kerjakan sendirian ya boleh-boleh saja, cuman lebih afdal kalau dikerjakan berjamaah. Kalau kita berkesempatan memang mampu, kadada udzur, kadada halangan untuk jamaah, ayo kita kerjakan jamaah. Ketika kita memang ada halangan karena umpamanya ada sesuatu hal yang mencegah kita untuk salat jamaah, ya jangan ditinggalkan juga, silakan salat sendirian ketika kita memang sendirian. Tetapi kalau umpamanya kita kebetulan satu keluarga di rumah kita tidak bisa untuk salat jamaah dengan kelompok yang besar, ya kita salat Id berjamaah dengan keluarga kita. Mungkin itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz jawabannya Ustaz. Mungkin merangkum sedikit bahwa Hari Raya Idul Fitri itu merupakan suatu perayaan yang dilakukan umat Islam atas kemenangannya menahan diri dari makan dan minum, serta menjauhi dari berbagai pekerjaan yang bisa mencederai pahala puasa Ramadan sebulan penuh. Lebih dari itu, Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu hal yang harus dibanggakan, karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin sampai di sini dulu pemirsa. Demikian tadi tausiah dari Ustaz Sukses. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Amin. Saya selaku pembawa acara dan juga kru yang bertugas mengucapkan minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.